qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pagi hari ini mengambil tema kisah di dalam Al-Quran. Tidak semua cerita para nabi itu diungkapkan di dalam Al-Quran. Tidak semua cerita orang-orang soleh itu dituturkan di dalam Al-Quran. Tidak semua peristiwa-peristiwa dahsyat yang pernah terjadi di sepanjang sejarah ditulis di dalam Al-Quran. Tetapi ada kisah-kisah tertentu, ada cerita-cerita tertentu yang sengaja oleh Allah diabadikan di dalam Al-Quran. Tentu kita ingin tahu apa tujuan itu. Kenapa hanya cerita itu saja, tidak cerita yang lain? Apalagi kalau cerita itu terpotong-potong, tidak utuh, dan bahkan tidak sistematis dituturkan di dalam Al-Quran. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, setidaknya ada dua hal yang bisa kita ambil dari cerita-cerita di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah tentang keniscayaan historis yang bisa kita sebut dengan hukum sejarah. Dari cerita-cerita di dalam Al-Quran kita bisa mengambil hukum sejarah yang terus-menerus terulang, tidak pernah berhenti sampai dunia ini mengakhiri sejarahnya. Kalau kita lihat, ada dua penemuan besar terhadap hukum sejarah ini. Yang pertama oleh Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimah, mengambil sebuah ayat, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kelompok manusia, komunitas manusia berbasis kepada asobiyah akan berganti dan bergilir menguasai sebuah masyarakat. Inilah yang disebut dengan hukum sejarah sosial, hukum sejarah masyarakat, secara bergilir dan secara bergantian, terus menerus pada 4 sampai 5 tahap, kata Ibnu Khaldun. Terakhir kita lihat Karl Marx membuat hukum sejarah yang kemudian ia namai sebagai sosialisme ilmiah. Dia menemukan bahwa komunisme itu merupakan akhir daripada sejarah umat manusia. Ini yang kemudian disebut dengan utopia, utopis. Tetapi apakah demikian Al-Quran itu bicara? Ternyata dua teori itu mengalami kelemahan masing-masing. Baik Ibnu Khaldun yang membatasi berbasis asobiyah maupun Karl Marx yang membatasi sejarah itu berbasis kepada infrastruktur, dalam konteks ini adalah produksi atau ekonomi produksi. Hadirin Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bagaimana Al-Quran bicara? Saya ingin menggambarkan ketika Al-Quran menuturkan sebuah cerita sangat sederhana. Kita mungkin pernah semuanya mendengar tentang cerita Al-Quran terkait dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu memiliki kelebihan bisa bicara dengan jin, bisa berkomunikasi dengan binatang, yang itu secara otomatis menjadi bagian daripada rakyat yang dipimpinnya. Di situ dicontohkan ada jin, ada hudhud, ada semut. Ini sebenarnya karakter rakyat yang sepanjang sejarah akan hidup. Ini yang saya katakan sebagai hukum sejarah, keniscayaan. Yang pertama jin, Ibu Bapak, kenapa Nabi Sulaiman sampai akhir hayatnya jin pun tidak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia?
Apa yang kita bisa ambil hukum dari sini? Selalu ada rakyat, selalu ada komunitas yang dipimpin oleh penguasa itu melakukan penyanderaan terhadap penguasa. Dengan cara mereka mengetahui seluk-beluk dan rahasia serta aib yang dimiliki oleh penguasa. Dan Nabi Sulaiman menutup sepenuhnya terhadap jin. Ketika jin tahu sedikit tentang kekurangan, tentang kelemahan, maka ia akan melakukan upaya-upaya negosiabel yang bisa menyandera seorang penguasa. Sampai kapanpun model seperti ini akan selalu lahir, akan selalu muncul. Yang kedua, hudhud. Kenapa begitu tegas Nabi Sulaiman kepada hudhud? Di mana hudhud? Nabi Sulaiman mengatakan, kalau sampai dia datang tidak memiliki alasan yang kuat, maka aku akan sembelih hudhud itu. Hudhud adalah prototipe rakyat atau komunitas yang dipimpin oleh penguasa yang selalu bisa berkelit dari hukum. Dan akan selalu ada. Sampai kapanpun dan dimanapun. Sosok manusia yang selalu bisa berkelit dari hukum. Kita teringat pernah Abraham Samad ketika jadi ketua KPK, beliau bilang ada tokoh besar yang sulit untuk dibidik secara hukum. Masih ingat ya? Dimanapun dan kapanpun akan selalu ada orang seperti ini. Itulah hudhud. Adapun ketegasan seorang Sulaiman itu adalah tuntutan moral, bukan keniscayaan hukum. Karena tidak semua penguasa melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Sulaiman. Kemudian ada semut. Semut adalah gambaran masyarakat, gambaran rakyat yang lemah. Orang-orang lemah ini umumnya taat karena takut terhadap hukum. Takut keinjek, gitu kan? Dan sosok Sulaiman adalah seorang pemimpin yang ideal karena selalu melindungi orang-orang yang lemah seperti semut. Jadi kalau kita mau membedakan seorang pemimpin yang baik dan yang buruk, dia pro rakyat atau anti rakyat. Ya. Dia pro orang lemah atau menindas orang lemah. Sosok Sulaiman digambarkan oleh Allah ini adalah sosok seorang pemimpin yang pro rakyat, pro orang lemah, yang berpihak kepada orang-orang yang seringkali mendapatkan kezaliman oleh pihak-pihak yang lain. Disinilah hukum sejarah. Sampai kapanpun akan muncul rakyat model semut, akan muncul rakyat model jin, akan muncul rakyat model hudhud. Sampai kapanpun. Ini yang saya bilang sebagai keniscayaan historis, keniscayaan sejarah. Jauh sebelum Marx mencoba untuk membuat hukum sejarah yang disebut dengan materialisme historis. Jauh sebelum Ibnu Khaldun membuat teori perkembangan sejarah atau perubahan sejarah. Maka ada model Sulaiman, ada cerita lain sebelum kita masuk pada kisah ini, yaitu tentang Nabi Khidir dengan Musa. Berjumpa dengan 3 peristiwa. Yang pertama adalah seorang nelayan yang kapalnya dilubangi. Karena kapal itu kalau berlayar akan diambil oleh penguasa. Ini hukum sejarah. Akan selalu muncul penguasa yang meminggirkan dan mengambil hak-hak orang-orang terpinggirkan yang disimbolkan dengan nelayan. Reklamasi adalah salah satunya. Tapi akan selalu ada terus-menerus. Ya. Kemudian bertemu dengan seorang anak yang dipenggal lehernya
Karena kalau anak ini besar akan merusak akidah orang tuanya. Akan selalu muncul generasi yang menghancurkan warisan-warisan positif, warisan-warisan keimanan, warisan-warisan kemerdekaan yang sudah pernah diperjuangkan oleh generasi sebelumnya. Ini hukum sejarah. Akan ada generasi yang melupakan jerih payah dan perjuangan terhadap nenek moyangnya, Indonesia termasuk. Perjuangan para pahlawan untuk memerdekakan bangsa ini sudah banyak dilupakan. Arab termasuk, perjuangan para sahabat sudah banyak dilupakan. Palestina termasuk, ketika dimerdekakan orang-orang Yahudi oleh Umar bin Khattab pada masa Muslim, mereka melupakan generasi sebelumnya. Dimanapun itu terjadi, lahirnya generasi yang sudah terputus dan melupakan warisan perjuangan dari generasi sebelumnya. Dan teori Ibnu Khaldun di sini masuk. Ada generasi pendiri, ada generasi penerus, ada generasi pengkopi, ada generasi penikmat, ada generasi penghancur. Generasi penghancur inilah yang lupa terhadap perjuangan yang pernah diwariskan oleh generasi-generasi sebelumnya. Ini hukum sejarah. Kemudian kasus yang ketiga, ketika Khidir melihat ada rumah mau roboh kemudian dibenerin. Khidir menceritakan kepada Musa bahwa ini adalah generasi yang ada anak yatim yang di dalamnya itu ada kanzun, ada harta benda yang dititipkan, diwariskan, disimpan oleh orang tuanya yang meninggal. Artinya apa? Banyak generasi yang mencoba untuk mempertahankan terhadap warisan perjuangan generasi masa lalu, tapi dalam kondisi yang lemah, seperti rumah yang mau roboh tadi. Ini hukum sejarah. Tiga hal itu sepanjang sejarah akan selalu muncul, maka dibutuhkan orang-orang seperti Khidir. Khidir ini tuntutan moral, bukan hukum sejarah. Ya. Harus dibedakan, ada keniscayaan sejarah, ada tuntutan moral. Ya. Bapak dan Ibu saudara sekalian, kalau Marx bilang bahwa komunisme akan lahir menggantikan kapitalisme, itu bukan tuntutan moral, tetapi itu adalah keniscayaan sejarah. Ini yang disebut dengan sosialisme ilmiah. Disinilah dia mengalami sebuah kekeliruan yang fatal. Harusnya itu menjadi tuntutan moral, tuntutan etis, bukan hukum sejarah. Karena hukum sejarah adalah sebuah keniscayaan. Pada akhirnya komunisme bukan menjadi sebuah keniscayaan yang memenangi dalam pertarungannya dengan kapitalisme, tetapi itu menjadi sebuah tuntutan etis sosial. Kalau kita belajar Al-Quran, kita akan bisa membedakan mana keniscayaan historis, keniscayaan sejarah, mana tuntutan moral. Ini sekaligus menjadi sebuah kritik terhadap teori-teori besar sosialisme dan juga komunisme. Padahal cuman cerita yang sederhana, tetapi bisa menjadi sebuah kritik dan membongkar terhadap hukum sejarah. Hadirin hadirat Bapak Ibu dan Saudara sekalian dirahmati Allah. Saya pada pagi hari ini ingin mengungkap sejarah, fokus sejarah Musa dan Fir'aun. Ini juga ada sejarah, hukum sejarah. Fir'aun dan Musa kapan saja itu selalu ada. Hanya saja orangnya berbeda, tokohnya berbeda, waktunya berbeda, tempatnya berbeda. Tetapi pola sejarahnya selalu ada. Di mana muncul Fir'aun, di situ muncul Musa. Yang perlu kita pahami adalah tipologi Fir'aun itu seperti apa dan tipologi Musa itu seperti apa. Ini yang perlu kemudian menjadi sebuah pesan yang harus kita pahami. Ibu bapak saudara sekalian, di dalam surat Al-Qasas, di dalam Al-Quran kan ada kisah-kisah yang kemudian dibakukan menjadi sebuah surat yang namanya Al-Qasas. Dari mufrad
kisah. Kisah itu mufradnya, jamaknya itu qasas, jamak taksir. Allah berfirman, "Natslu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun." Kami bacakan kepada engkau Muhammad min naba'i Musa, kisah cerita tentang Musa wa Fir'auna dan Fir'aun. Bil haqqi, dengan benar, liqaumi yu'minun, untuk kaum yang beriman. Di sini disebutkan Musa dulu baru Fir'aun. Artinya apa? Ada pesan moral bahwa Musa itu harus selalu dimenangkan ketika melawan Fir'aun. Itu pesan moral. Ya. Tetapi Musa dan Fir'aun akan senantiasa hadir di sepanjang sejarah, dimanapun berada, dengan tokoh yang berbeda, waktu yang berbeda, tempat yang berbeda. Kisah Musa dan Fir'aun adalah kisah nyata, dan ini akan terulang menjadi sebuah kenyataan sejarah. Bagaimana Fir'aun itu? Allah menggambarkan dalam surat Al-Qasas ayat 4. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatam minkum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Ibu, bapak, sesungguhnya Fir'aun itu ala fil ard, sombong, angkuh, merasa tinggi di atas bumi. Wa ja'ala ahlaha, dan menjadikan penduduknya syia'an, bercerai-berai. Ini ciri pertama Fir'aun. Seorang penguasa yang berupaya menjadikan penduduknya bercerai-berai, mengadu domba. Kenapa ini dilakukan? Agar lemah. Tidakkah Yahudi melakukan hal seperti itu? Tidakkah Belanda melakukan hal seperti itu? Kalau ingin rakyat itu lemah, tidak memberikan ancaman terhadap eksistensimu, maka jadikan rakyat itu satu dengan yang lain berselisih, tarung, adu domba mereka, pecah belah mereka, maka dengan sendirinya mereka akan lemah, energinya habis di situ. Kalau mereka satu melawan, akan dihabisi dengan yang lain. Satu pihak mencoba melawan, akan dihabisi oleh pihak yang lain. Engkau sebagai penguasa tidak perlu mengeluarkan banyak energi. Kenapa? Karena engkau punya pasukan alamiah yang akan melawan siapapun yang akan menghadikmu. Kenapa? Kalau ada komunitas-komunitas, kalau ada organisasi-organisasi, kalau ada ormas-ormas, ini tidak menyatu. Ormas ini melawan, ormas ini akan menghajar. Organisasi ini melawan, organisasi ini akan menghajar. Satu mencoba untuk mengancam, yang lain akan menghajar. Ini sebuah teori, memperlemah komunitas dengan cara mengadu domba komunitas itu. Kalau komunitasnya satu, anggotanya diadu. Dan seringkali orang yang punya pabrik itu membuat karyawannya tidak akur satu dengan yang lain. Kalau mereka kompak, ini bahaya. Mereka kompak itu akhirnya apa? Menuntut upah yang lebih mahal, supaya mereka tidak membuat sebuah tuntutan kepada majikannya, maka mereka satu dengan yang lain diadu, dengan yang lain dibuat tidak akur. Itulah tipologi Fir'aun. Wa ja'ala ahlaha syia'an, menjadikan penduduknya, rakyatnya itu berpecah belah satu dengan yang lain. Disinilah kemudian ada kajian khusus dalam ilmu sosiologi disebut dengan teori konflik. Di antara fungsi teori konflik itu adalah memperkuat positioning tertentu dan memperlemah positioning orang lain. Ini the function on conflict, fungsi daripada sebuah konflik. Dan di kepolisian, di militer, ini dipelajari betul teori konflik ini. Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, coba bayangkan kalau preman-preman itu bersatu, pihak keamanan itu berat banget, ya, benar gak? Kalau preman itu semuanya bersatu, polisi nggak kuat, bahkan tentara pun nggak kuat untuk menghadapi mereka. Maka tidak boleh mereka bersatu. Ada geng sana, ada geng sini, nggak nyatu mereka. Ada preman sana, preman sini, nggak nyatu mereka.
Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang dirahmati Allah. Akhirnya itu menjadi sebuah teori besar, namanya teori konflik. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, memperlemah satu bagian dari mereka. Yang satu dibiarkan, yang satu menjadi lemah. Ya. Siapa yang memperlemah itu? Yang punya potensi untuk melawan, yang punya potensi untuk mengancam eksistensi kekuasaan, harus diperlemah. Ini bahaya. Bagaimana cara memperlemah? Pertama, diajak kompromi. Mau nggak kamu jabatan ini? Mau nggak kamu jadi komisaris? Mau nggak aku kasih 1,5 triliun? Kok ketawa? Saya kan asal nyebut. Ya. Ya. Mau nggak aku kasih ini? Mau nggak kasih itu? Mau nggak kasih ini? Kalau nggak mau, you nggak mau. Ya, dicari gitu loh. Dulu ini selingkuh sama itu, gitu kan. Dulu ini melanggar hukum, dicari kesalahannya, enggak ketemu, disikat, diintimidasi, bila perlu dikasih kopi sianida. Ya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, power tend to corrupt. Ya. Jadi kekuasaan itu cenderung korup, kekuasaan itu cenderung mempertahankan rezimnya, mempertahankan eksistensinya. Ia akan memiliki upaya sistematis dan terstruktur untuk menghabisi lawannya. Ada yang terang-terangan, ada yang malu-malu. Itu kekuasaan dimanapun cenderung mempertahankan. Ya. Maka ada kemudian diktator. Diktator itu dengan dua cara. Cara yang pertama itu militeristik, kalau dia punya akses militer, tidak peduli dia apakah sipil, apakah dari militer, terutama kalau dari militer. Yang kedua dengan cara aturan. Itu diktator. Diktator itu bisa melakukan dengan dua cara. Langsung karena dia punya kekuasaan tanpa kontrol, seperti pada masa Orde Baru. Ya. Atau dengan cara aturan. Ketika dia tidak memiliki sebuah kekuasaan under control, maka dia menggunakan aturan-aturan. Bisa lewat perpu, ya, bisa lewat yang lain, ya, dan sebagainya lah. Ya. Itu yastad'ifu ta'ifatan minhum, memperlimah sebagian, ya, minhum. Ketika ada salah satu staf dari Presiden SBY pada saat itu, ketika di dalam satu seminar kelas, dia mengatakan bahwa ada rencana untuk membuat presiden itu lebih dari 2 periode. Pada saat itu saya langsung teriak. Itu satu contoh. Kekuasaan itu cenderung untuk dilanggengkan. Dengan cara apa? Yastad'ifu ta'ifatan minhum, memperlemah semua yang berpotensi mengancam dan melawan eksistensi kekuasaan itu. Yudabbihu abna'ahum, menyembelih terhadap anak-anak mereka. Siapa anak-anak mereka? Laki-laki yang baru lahir. Dulu Fir'aun itu mimpi ada ular kecil makan ular besar. Bertanya kepada paranormalnya, apa yang akan terjadi? Nanti akan ada orang yang tidak diperhatikan, tidak dihitung, tetapi akan menghancurkan kekuasaanmu, yaitu bayi yang lahir laki-laki. Karena itu diinstruksikan semua bayi yang lahir laki-laki disembelih. Wa yastahi nisa'akum, yang perempuan itu dibiarkan. Apa maknanya? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, laki-laki itu al-qawamuna ala nisa. Laki-laki itu kekuatan, power. Laki-laki itu simbol power. Siapa yang mencoba untuk besar dan memiliki power, dan power itu bisa mengancam terhadap kekuasaan, maka harus disembelih, harus dibunuh, harus dihabisi. Tapi mereka yang bisa diajak kompromi, mereka yang mau dikasih jabatan menteri, mereka mau yang dikasih
jabatan komisaris, mereka yang mau dibagi proyek, gitu kan, itu dibiarkan hidup. Dalam konteks ini Allah menggambarkan perempuan. Jadi kalau orang yang mau disuap itu adalah perempuan. Kalau ada ormas mau disuap adalah ormas perempuan. Kalau tokoh mau disuap adalah tokoh perempuan. Dimanjakan ya, dibiarkan hidup. Ya. Innahu kana minal mufsidin, sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang merusak, yaitu Fir'aun. Kalau ini konteksnya merusak ya, seorang penguasa yang merusak, beda penguasa yang tidak merusak. Artinya kalau penguasa itu ngajak kompromi tidak dalam rangka untuk melakukan kerusakan, ya bukan Fir'aun. Ya, kalau penguasa itu tegas kepada orang yang melanggar aturan, bukan Fir'aun. Ya, penguasa tegas kepada bugot, komunitas orang-orang yang mencoba mengancam terhadap Pancasila dan NKRI, bukan Fir'aun. Tapi jangan semua yang mengancam dianggap anti NKRI. Ya, itu yang perlu difahami. Ibu bapak saudara sekalian, surat Thaha ayat 79 Allah katakan, wa adzalla fir'aunu qaumahu wa mahada. Fir'aun itu menyesatkan kaumnya wa mahada dan tidak memberikan petunjuk. Artinya apa? Mencoba untuk membalik logika. Mencoba untuk merusak rasionalitas. Mencoba untuk menyesatkan akal sehat. Itu Fir'aun. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ya. Disinilah kemudian menjadi sebuah ukuran untuk kita memahami seorang pemimpin yang baik atau yang tidak baik. Allah mencontohkan Fir'aun sebagai seorang penguasa yang tidak baik, seorang penguasa yang berbahaya, seorang penguasa yang minal mufsidin, yang berpotensi begitu besar membuat sebuah kerusakan. Wa adalla fir'aunu qaumahu wa mahada. Fir'aun itu menyesatkan kaumnya, masyarakatnya, wa mahada, dan tidak memberikan petunjuk. Dengan cara apa ia melakukannya? Ya, menguasai media. Media itu menjadi alat yang paling efektif untuk menciptakan pola pikir masyarakat. Media adalah alat yang paling efektif untuk mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Media adalah alat yang sangat berpengaruh begitu kuat terhadap mindset masyarakat. Siapa yang menguasai media, maka ia bisa mempengaruhi cara berpikir masyarakat, bisa membentuk cara berpikir masyarakat. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja pada era sekarang ada medsos. Medsos itu setiap orang bisa menjadi jurnalis. Ya. Setiap orang bisa membuat berita. Setiap orang bisa membuat opini. Ini yang kemudian menjadi alat kontrol terhadap media mainstream. Kita bisa bayangkan kalau era sekarang tidak ada medsos, yang ada adalah media mainstream, maka Orde Baru akan terulang. Hadirin hadirat Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di medsos itu yang saya nggak habis pikir, orang suka dengan sengaja membuat hoax gitu loh. Itu dosanya besar banget itu. Ya. Dan kita tanpa sadar ya, ikut memviralkan karena tidak tahu. Kita kan suka memviralkan, padahal ternyata itu hoax. Yang kita tidak pahami itu, tidak habis pahami,
kok ada orang sengaja membuat hoax yang kadang-kadang tanpa tujuan dia melakukan itu, hanya sebagai sebuah kesenangan dan kebiasaan. Kemudian diviralkan, dibaca oleh orang 1 juta. Ini namanya kebohongan jariah. Kebohongan yang terviralkan, setiap orang membaca dan percaya, itu dosa semua itu. Yang baik yang memviralkan, terutama yang paling banyak dosa adalah yang membuat hoax itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, berhati-hatilah untuk memviralkan satu berita. Boleh jadi berita itu adalah hoax, jangan kemudian kita ikut menebar sebuah kebohongan. Ya. Surat Al-Qasas ayat 5, Allah berfirman, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immata wa naj'alahumul warisin. Wa nuridu, dan kami hendak memberi karunia 'alal ladzina istud'ifu fil ard, kepada orang-orang yang tertindas di bumi. Dalam konteks Musa dan Fir'aun itu adalah di Mesir. Wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Ya. Dan kami hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi. Di dalam ayat yang lain Allah katakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Di antara umat itu akan bergilir, bergantian yang memimpin. Kalau kita mengistilahkan hidup ini ibarat roda, kadang di atas, kadang di bawah. Itulah sejarah. Senantiasa bergantian. Mula-mula penguasa dengan oposisi. Penguasa runtuh, oposisi naik. Oposisi menjadi penguasa, lahir oposisi baru. Penguasa tadi hancur, oposisi mengganti. Lahir oposisi terus menerus. Ini menjadi sebuah hukum sejarah. Dan Allah selalu melahirkan orang-orang yang tertindas itu menjadi kuat, dan ketika ia kuat ia akan mengganti kekuasaan itu. Tetapi seringkali orang yang kemudian mengganti kekuasaan ini lupa diri, akhirnya tipe penguasa itu muncul pada dirinya, melahirkan, menindas orang-orang yang ditindas, dan kaum yang ditindas ini kemudian menguat dan akhirnya menjadi penguasa dan terus menerus seperti itu. Orde lama hancur, menjadi penguasa tiran. Muncul orde baru, menghabisi tiran. Orde baru lahir menjadi tiran. Orde baru hancur, orde reformasi. Orde reformasi muncul nggak karuan, menjadi tiran juga. Cuman tirannya bersama-sama. Sampai ada istilah kalau masa orde baru orang korupsi di atas meja diambil, caranya di meja. Pada orde reformasi korupsi semeja-mejanya diambil. Kenapa? Karena yang korupsi banyak bareng-bareng. Gitu kan? Korupsi berjamaah. Ya. KPK muncul nangkepin lebih dari separuh kepala daerah, masih ada kepala daerah yang itu. Artinya hulunya nggak selesai. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dirahmati Allah. Maka kemudian muncul istilah penguasa itu cenderung tiran. Itu ada benarnya. Tidak semua penguasa itu tiran, tapi mayoritas penguasa itu adalah tiran. Ciri tiran itu menindas, totaliter. Si penindas itu makin lupa diri, yang tertindas makin punya sadaran untuk melawan, akhirnya mengganti. Tidakkah masa Umayyah diganti Abbasiyah, Abbasiyah diganti Sultan, dan terus muncul tiran berganti terus menerus. Maka Allah munculkan sosok seperti Daud dan Sulaiman agar menjadi sebuah referensi. Jadilah seorang pemimpin seperti Daud dan Sulaiman. Karena kekuasaan itu cenderung membuat orang itu lupa diri. Seperti kekayaan. Ketika miskin, rajin ke masjid. Ya. Setelah aktif, kaya, lupa ke masjid. Pensiun, balik ke masjid.
Kan begitu siklusnya. Ya. Ini umum masyarakat. Ya nggak usah jauh-jauh lah di sini. Yang usianya 40 itu berapa orang sih? Gitu. Yang masih aktif, lagi agresif, lagi kaya-kayanya, gitu kan? Bisa dihitung. Maka di antara orang yang nanti dijamin surga itu adalah pemuda yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya itu ditempatkan di masjid. Pemuda artinya apa? Masanya agresif, masanya itu aktif, energik. Tapi dia di masjid. Nggak ada hadisnya. Di antara jaminan surga adalah orang-orang yang sudah pensiun. Yang hatinya digantungkan di masjid. Nggak ada itu. Ini saya bicara hadis ya. Bukan berarti di sini itu tidak ahli surga. Insya Allah semua ahli surga. Karena banyak orang yang tidak sempat pensiun, tidak sempat ke masjid, mati duluan kan. Ya. Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa naj'aluhumul warisin, dan kami jadikan mereka orang-orang yang mewarisi. Ini dalam keadaan lemah. Oleh karena itu perlu empowering, mendorong kekuatan bagi orang-orang yang dalam keadaan lemah. Yang tadi diceritakan pada masa Nabi Musa dan Khidir itu bertemu dengan rumah yang roboh, padahal mereka isinya adalah generasi-generasi yang akan siap menggantikan generasi untuk mengembalikan masa kejayaan yang sudah diperjuangkan oleh nenek moyang mereka. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, ya. Ada ayat yang ketinggalan. Satu. Sebelum ke sini. Yaitu surat Al-Ankabut ayat 39. Al-Ankabut ayat 39. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman. Dan kepada Qarun, Fir'aun dan Haman. Ini ada ayat lanjutan 39. Bentuknya nasab. Nasab itu tegak. Artinya bangsa-bangsa, masyarakat di sepanjang sejarah umumnya ditegakkan oleh 3 pilar ini. Yang pertama adalah Qarun, yang kedua adalah Fir'aun, yang ketiga adalah Haman. Siapa Qarun? Yang kunci gudangnya, ya, itu nggak kuat dipegang oleh 10 orang. Bagaimana dalam konteks kekinian? Siapa Qarun itu? Qarun itu adalah Taipan. Setuju nggak? Qarun itu adalah Taipan. Kenapa ditaruh di awal? Ia adalah komunitas yang paling berpengaruh untuk menentukan sebuah bangsa dan masyarakat. Baru Fir'aun. Fir'aun itu siapa? Penguasa, eksekutif. Fir'aun itu bergantung kepada Qarun. Kalau mau nyalon bupati, nggak ada Qarun, bisa nggak dia nyalon? Nggak ada duitnya. Saya kemarin ketemu seorang pengusaha di depan Kang Aher. Saya presentasi di rumahnya Kang Aher, di depan pengusaha. Pengusaha itu ngajak berbisik dengan saya. Dia bilang, Jabar itu siapa? Tat, ya kita lihat mana yang Islamnya lebih kuat, kemampuannya lebih baik, moralnya lebih bagus, kepedulian kepada Islam dan kepada umat itu jauh lebih bagus. Yang sekarang baru muncul sih, ada beberapa orang, diantaranya adalah ada Hakim, ada Sohibul Iman, ada yang lain-lain. Gitu. Si pengusaha ini ngomong, gitu. Emang Hakim punya duit berapa? Terang-terangan, kalau punya duit, ayo kita dukung. Kalau nggak punya duit, ngapain dukung dia? Saya dengar ada orang yang mempersiapkan 400 miliar. Ini Qarun. Ya. Ada
ada korun internasional, ada korun nasional, ada korun lokal. Bergantung APBD-nya. Kalau APBD-nya besar, ini korun-korun internasional berdatangan, ikut rente politik, ya, berjudi di dunia politik. Kalau APBD-nya nggak amat-amat besar, yang datang korun nasional, masih ada minyak, masih ada gas, masih ada batu bara. Ini korun nasional datang. Tapi kalau kemudian sumber daya alamnya itu nggak begitu jelas, yang receh-receh, yang datang korun lokal. Ya. Apa yang diambil? Ya proyek-proyek jembatan, gitu, proyek jalan, gitu ya. Ibu bapak dan saudara sekalian, korun ini bergantayangan di era demokrasi liberal dimanapun, di Amerika sekalipun, ya, di Arab sekalipun yang presiden, ya, menggunakan demokrasi, gitu. Ya. Jadi demokrasi ini perlu dikritik juga, ya, perlu dievaluasi. Kalau kemudian memberikan kesempatan para korun untuk berbisnis rente di dunia politik. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, DKI banyak kemarin korun yang tumbang. Jabar, ya, ada selain reinkarnasinya reklamasi itu apa? Nah, udah tahu ya. Ya, Meikarta. Kan? Ya. Yuk aku biayai asal Meikarta aman. Sampai sekarang belum ada izin, tapi anehnya penjualannya di masjid-masjid. Saya nggak tahu Masjid Adikri ada nggak ya? Allah, kata pengurus masjidnya kan nggak ada larangan katanya. Kenapa? Mereka jualan pasti memberikan kompensasi kepada masjid. Bisnis mereka nggak mungkin dong nggak memberikan kompensasi kepada masjid. Dimanapun pengurus masjid yang tahu, saya menghimbau untuk tidak mereka diberikan kesempatan. Jaga perasaan umat, jaga masa depan umat. Perang kita, ya, Bapak Ibu, di seberang sana itu hebat secara ekonomi, tetapi mereka tidak secara otomatis hebat dalam konteks politik. Mereka menganggap DKI kemarin anti klimaks, sudah saatnya, sudah matang situasinya untuk menguasai secara politik. Mereka salah hitung. Akhirnya mereka harus melangkah balik ke belakang jauh. Tapi umat sudah bangkit. Ibaratnya sebuah revolusi belum saatnya lahir, mereka coba lahirkan itu. Dan gagal. Ya. Dan saya seyakinnya Meikarta itu juga akan gagal dengan menggagalkan Jawa Barat. Karena ini pertarungan umat, pertarungan bangsa. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, mari masjid itu juga berpikir besar. Mari taklim itu juga berpikir besar. Berpikir masa depan umat. Ya. Saya membayangkan, bermimpi begini Bapak Ibu. Kalau masjid-masjid itu punya duit banyak, apalagi kayak Masjid Adikri, di masjid-masjid yang lain punya ekonomi. Apa sulitnya sih kalau akuisisi Indomaret, Alfamaret yang ada di sekitar? Jangan usaha hanya di sekitar masjid aja. Apa sulitnya sih mengakuisisi properti, tanah? Coba Lipo Karawaci, itu ribuan hektar, milik siapa? Gereja, Pak. Apa yang mereka lakukan? Mereka beli tanah di mana-mana, kemudian dibangun properti, ada terutama hotel yang berjalan selama ini,
Orang lain yang membangun selama 25 tahun kontrak, kemudian setelah 25 tahun hotel milik gereja. Dan itu banyak di Bali, di Puncak, di Salatiga. Kebetulan samping rumah saya itu adalah orang PGI. Dia banyak cerita. Kita enggak. Kalau kita bisa membangun masjid yang besar, apakah kita tidak bisa membangun mall? Enggak bisa satu masjid patungan 10 masjid, enggak bisa 100 masjid. Sehingga masjid itu berbasis masjid punya kekuasaan, pemberdayaan ekonomi. Sehingga enak kalau kemudian ada gubernur, ini calon gue partai kan yang penting dikasih duit. Ini ada biaya politik, ini calon dari kami, tolong kalian ini butuh biaya, ini kami kasih dari masjid-masjid itu. Ini adalah orang-orang yang tidak berhutang secara finansial kepada korun, tetapi orang yang berhutang secara moral kepada umat, kepada masjid. Partai, aku punya calon anggota DPR ini bagus, ini dia populer, dia dikenal, insya Allah elektabilitasnya bisa diangkat, kami berikan uang, kami biayai, kalian gak usah biayai. Kalau masjid-masjid itu melakukan itu, maka anggota DPR itu sesungguhnya adalah orang dari berbasis masjid. Bupati berbasis masjid, gubernur berbasis masjid, ujungnya presiden berbasis masjid. Nggak salah kalau masjid-masjid itu kemudian punya perusahaan-perusahaan yang ketika presidennya itu dari masjid gitu, ya, minyaknya dikuasai masjid, asal benar, gasnya dikuasai masjid. Kemudian batu baranya dikuasai masjid, proyeknya dikuasai masjid. Ya. Jalan-jalan yang membangun adalah perusahaan-perusahaan berbasis masjid. Kalau ini yang kita lakukan, maka tidak akan pernah ada muncul korun-korun yang bergantayangan. Kita akan bisa menghabisi korun-korun bergantayangan itu. Tidak akan ada lagi bangsa ini dikelola berbasis dengan rente. Ketika kehabisan, kemudian ada dana nganggur, ya, haji. Ya. Kebetulan Pak Anggito Abimanyu, kawan kita, hari Senin besok insya Allah mau klarifikasi, mau menjelaskan kepada kita, mau menerima masukan-masukan dari kita. Ya. Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa Qaruna wa Fir'auna, baru Fir'aun. Ya, siapa Fir'aun ini? Ya. Fir'aun ini adalah eksekutif, penguasa. Dan dia lahir, dia sangat terikat dan sangat dipengaruhi oleh Qarun yang membiayai ketika dia naik, yang mendukung ketika dia jadi. Baru Haman. Siapa Haman ini? Tukang stempel. Siapa Haman ini? Ya, intelektual, akademisi, kemudian komentator di TV, kiai, ketua ormas, yang diminta dalil-dalil dan teorinya untuk melegitimasi terhadap kebijakan-kebijakan Fir'aun. Ini Haman. Maka Haman itu yang menentukan Fir'aun, Fir'aun yang menentukan Qarun. Kalau tiga komponen ini benar, artinya pengusahanya baik, terus kemudian penguasanya baik, kemudian Haman juga bisa hakim, Haman ini, Hamannya baik. Nabi kan mengatakan, idza aradallahu biqaumin khairan, ya, wala alaihim, ya. Ketika Allah menghendaki satu kaum itu baik, maka dikuasakan sebuah bangsa, sebuah negara kepada seorang pemimpin yang ulama, yang memang bijak. Wa qadha bainahum ulama'uhum, yang menjadi hakim, yang menjadi hamannya itu adalah ulama. Ulama itu punya ilmu dan takut kepada Allah, ilmuwan dan sebagainya, tetapi orientasinya kepada kebenaran, punya idealisme.
Ya. Kemudian ya, wa ja'alal mala ala sumuhaihim fi sumuhaihim, dan harta benda itu diserahkan kepada orang-orang yang dermawan. 3 teorinya yang menentukan itu. Kalau kemudian di belakang ada sebuah teori, sebuah bangsa ditentukan oleh penguasa, militer dan pengusaha. Sebenarnya militer itu teori barat. Militer ini itu kan taat kepada penguasa. Ya, sebenarnya bukan militer, tetapi pengusaha nggak taat. Teks amnesti nggak jalan. Gitu kan. Teori Islam lebih benar, 3 komponen itu mengesampingkan militer. Militer itu di bawah penguasa, di bawah pemimpin. Tetapi yang banyak menentukan itu adalah intelektual. Di antaranya bagian itu adalah hakim. Ini teori besar dalam teori politik. Di dalam Islam itu penuh dengan teori-teori. Ya. Mari kembali kepada Islam, kepada Al-Quran dan Hadis. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menentukan sebuah bangsa dan negara baik buruknya dilihat dari 3 hal. Pengusahanya seperti apa, pemimpinnya seperti apa, kemudian intelektual termasuk hakim dan juga akademisi, ulamanya itu seperti apa. Kalau mereka itu semuanya punya idealisme, bangsa itu akan menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya. Karena Fir'aun itu melampaui batas, maka Allah utus dalam surat Toha ayat 24, idhab ila fir'auna innahu tonggo. Hei Musa, pergi ila fir'auna, ke Fir'aun innahu tonggo, udah melampaui batas. Kalau seorang penguasa itu sudah melampaui batas, sesungguhnya penguasa itu sedang menggali kuburnya sendiri. Karena penguasa itu secara automatically akan melahirkan sosok seperti Musa. Ya. Akan lahir oposisi yang makin kuat, makin melawan. Jadi dimanapun kekuasaan, ini hukum sejarah, dimanapun kekuasaan itu yang makin melampaui batas, maka kekuasaan itu tanda-tanda kekuasaan itu akan runtuh. Bisa runtuhnya itu ya karena dijatuhkan di tengah jalan, bisa runtuhnya itu karena aturan. Aturan itu seandainya penguasa melampaui batas, kemudian ada pemilu, dia nggak pilih lagi, itu maksudnya runtuh. Penguasa yang melampaui batas, dia telah menggali kuburnya sendiri. Kalau bahasa Marx, kapitalisme itu telah akan menggali kuburnya sendiri, setuju. Ada tanda-tanda, bisa dianalisis. Cuman kalau kemudian ya digantikan oleh komunisme dan itu langgeng, inilah yang keliru dari Marx itu. Ya. Karena hukum sejarah itu selalu berputar. Al-Quran memisahkan itu. Hukum sejarah itu tidak berhenti. Kalau berhenti itu tidak dinamis. Jadi siapapun yang membuat hukum sejarah dan itu berhenti kepada komunitas dan ideologi tertentu, maka itu sesungguhnya berhentinya dunia. Sebelum dunia ini berhenti, maka itu tidak akan pernah terjadi. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kemudian Musa dalam ayat selanjutnya mengatakan, qala rabbi shrah li sadri. Musa itu meskipun dia keras, tegas, tetapi selalu ada kelembutan di dalam hatinya. Rabbi shrah li sadri, ya Allah, ya, lapangkan untukku dadaku. Wa yassir li amri, mudahkan bagiku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, tahu kelemahannya, tahu kekurangannya. Ya. Kemudian bukalah ikatan-ikatan dalam lisanku. Yafqahu qawli, agar mereka paham apa yang aku maksud, apa yang aku ucapkan. Waj'al li waziran, ya. Yang pertama, seorang calon pemimpin, ya, seorang calon pemimpin untuk melawan tirani itu, ya, dia harus menyadari kekurangannya, ya, sehingga tidak mudah dibidik. Kalau dia nggak sadar akan aibnya, akan kekurangannya, dia akan mudah dibidik. Ini kesalahan hukum ini pernah selingkuh di situ, akan mudah untuk dikriminalisasi lah bahasa sekarangnya itu. Ya.
Wa ja'alli wasiran min ahli, yang kedua adalah jadikan untuk wasiran min ahli, pembantu min ahli. Tidak boleh sendiri. Jangan egois. Berjuang itu harus berjamaah. Karena tidak semua orang itu memiliki, semua orang itu tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu perlu disempurnakan, perlu dilengkapi oleh kehadiran orang lain. Liwasiran min ahli, harus berjamaah. Haruna akhi, yaitu Harun. Orang yang berada di sekitar kita, yang bersama-sama membantu kita harus satu visi. Harun itu satu visi. Harus kita kenal persis. Jangan kemudian laki-laki berjuang, orang itu disuap mau, akhirnya meruntuhkan rencana-rencana yang sudah disusun sebagai bagian daripada strategi. Usdud bi asri, untuk memperkuat, ya, untuk menteguhkan terhadap kekuatanku. Wa asyrikhu fi amri, untuk bersama-sama menyelesaikan masalahku. Jadi Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan tentang strategi perjuangan. Satu, tidak boleh sendiri berjuang itu. Ya, yang kedua, tahu kelemahan diri, ya, kekurangan diri. Ya. Yang ketiga, orang-orang yang berada di sekitarnya itu harus orang-orang yang satu visi dan memiliki kekuatan yang sama, yang tidak mudah dicerai-beraikan, yang tidak mudah diadu domba, yang tidak mudah untuk disuap. Ya. Tujuannya apa? Kainusabbihuka katsira wa nadhkuruka katsira, supaya kami bertasbih kepada Engkau begitu banyak. Artinya apa? Supaya saling mengingatkan. Supaya saling secara berjamaah itu membangun sebuah peradaban berbasis kepada tasbih. Ya, mensucikan Allah, wa nadhkuruka katsira, ya, untuk ingat kepada Engkau. Ini ayat surat Toha 25 sampai 34 bicara tentang strategi. Ya. Waktunya habis ya. Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, gitu kan. Kemudian sebagai penutup, summa ba'asna min ba'dihim Musa wa Haruna ila fir'auna wa malaihi bi ayatina fastakbaru wa kana qauman mujrimin. Musa dan Harun kemudian bergerak melawan Fir'aun dan bala tentaranya dengan bukti-bukti yang nyata, dengan fakta-fakta dan data-data yang akurat serta valid. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Tetapi seorang penguasa itu yang disebut dengan Fir'aun menutup hatinya, tidak mau melihat dan mendengarkan sebuah kebenaran meski itu sudah berbasis kepada data dan fakta yang valid. Ya. Pada akhirnya Fir'aun itu fa'atsba'akum fir'aunu bijunuti faghasyiyakum minal yammi ma ghasyiyahum. Ujungnya Fir'aun itu runtuh. Jadi tidak hanya kekuatan yang harus dimiliki untuk menghancurkan Fir'aun, tetapi juga strategi yang efektif yang diperlukan, dengan diantaranya berjamaah. Demikian Bapak, Ibu dan saudara sekalian, ini terkait dengan bagaimana kita melihat hukum sejarah, sekaligus melihat apa pesan moral yang menjadi tuntutan etis sosial yang perlu kita perjuangkan. Demikian, terima kasih. Jazakallah khairan kepada Ustadz Dr. Ahmad Fatoni MA. Semoga ilmu yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, waktu 15 hingga 20 menit. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali ya, nih judulnya tentang kondisi negara saat ini nih. Jadi pertanyaan saya ada dua, Ustadz. Yang pertama adalah tentang cerita semut tadi, silent majority katanya gitu ya. Nah, posisi pertanyaan saya pertama, mohon arahannya, kalau kita sebagai semut dengan kondisi negara seperti ini, kita harus bagaimana, Ustadz? Jadi posisi kita itu diarahkan kemana nih? Sesuai tuntunan agama lah mungkin gitu ya. Terus yang kedua adalah tentang posisi masjid ya. Ya mungkin hubungannya dengan pendidikan, agama, politik dan ekonomi tadi, bagaimana masjid menguasai ekonomi ya. Tapi kalau kita lihat kan untuk menguasai sesuatu itu kan nggak bisa terlepas dari politik. Sementara di atas sana menggembar-gemborkan tidak boleh
agama dicampur politik begitu. Nah, ini ada sebuah pembodohan ya menurut saya. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana nih posisi masjid untuk menguasai pendidikan, ekonomi, dan politik? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama terkait posisi semut. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita bisa bayangkan kalau Bani Israel itu tidak nurut sama Musa. Kita bisa membayangkan kalau kaumnya Nabi Sulaiman tidak nurut sama Sulaiman. Semut itu yang pertama kewajibannya adalah peduli. Ya. Kan banyak semut yang nggak peduli kan. Akhirnya tertindas, udah ditindas terus tapi nggak peduli, ya, peduli. Yang kedua, taat kepada pemimpin yang memiliki idealisme. Pemimpin ini tidak harus dalam konteks wilayah dan formal. Pemimpin bisa dapat dalam pengertian informal, tetapi ialah yang memperjuangkan hak-hak daripada para semut itu. Track recordnya jelas. Dia tidak punya kepentingan pribadi. Dia punya idealisme. Dia betul-betul memperjuangkan apa yang menjadi keinginan dan kemauan daripada semut-semut tadi. Ini yang mestinya kita dukung. Ya. Kita tidak saja apresiasi, tetapi kita berikan dukungan secara serius. Dan ini kemudian akan menjadi sebuah kekuatan yang bisa menjadi saluran bagi kepentingan-kepentingan semut. Ya. Kan tidak semua semut itu baik. Banyak semut-semut itu bermasalah. Gitu kan? Semut-semut itu bermasalah ya. Yang suka diinjak. Gitu kan? Tidak menyelamatkan diri. Cara menyelamatkan diri masuk ke lubang itu adalah mengapresiasi dan memberikan dukungan kepada mereka yang memberikan ya, upaya untuk memperjuangkan para semut itu. Ya. Jadi jangan jadi semut yang pasif lah. Islam itu tidak mengajarkan umatnya itu pasif, tapi umatnya itu aktif, memiliki kesadaran sosial, kepekaan sosial, zakat, infak, sedekah, itu semua intinya itu adalah kepekaan sosial, kesadaran sosial, kepedulian sosial. Tidak boleh ada orang Islam mengaku beriman tetapi tidak memiliki kepekaan sosial. Zakat fitrah kemarin Ramadan, akhir Ramadan, ya, jangan pakai alasan miskin, jangan pakai alasan fakir, jangan pakai alasan tidak punya uang. Semua wajib. Artinya apa? Fitrah manusia yang dikuatkan oleh keimanan itu harus ya, punya kesadaran dan kepedulian sosial. Yang kalau dia tidak memiliki kesadaran kepekaan sosial berarti dia berkhianat kepada fitrahnya. Dia berkhianat kepada imannya. Ya. Pertanyaan yang kedua, ya, kita tidak boleh berhenti pada kegaduhan kemarin. Kemarin kan kegaduhan luar biasa. Ya. Tanpa menganalisis siapa penyebab kegaduhan itu, tetapi kemarin fakta sosialnya adalah terjadi kegaduhan termasuk di tempat-tempat ibadah, tempat-tempat masjid dan musola dan sebagainya, itulah sebagai kegaduhan. Tetapi kegaduhan yang positif, ya, kenyataannya bisa menyelamatkan umat. Ya. Yang perlu kita lakukan bagaimana kegaduhan ini kemudian menelurkan sebuah rencana-rencana yang lebih strategis dan efektif. Mulai dari mana kita hitung. Kalau kegaduhan politik itu menjadi tidak efektif, ya, akan terjadi satu kegaduhan terus-menerus, ya, tetapi kinerja itu menjadi tidak efektif. Akan jauh lebih baik dimulai dari ekonomi. Ya. Saya berharap Islamic Center yang ada di DKI, Islamic Center itu sudah dibuat perdanya sampai dengan pengurusnya itu sampai 2020. Jadi kalau mau mengganti pengurus Islamic Center di DKI itu harus dirubah perdanya. Merubah perda itu harus melalui DPRD. Ketika saya ketemu Mas Anies Baswedan lagi rapat itu,
Mas Anies saja nggak ngeh. Saya kasih HP saya, Mas, ini Perda bukan Pergub. Kalau Mas Anies mau ganti mereka harus Perda melalui DPRD, lobby DPRD. Itulah kebiasaan pengurus yang lama. Dia mau mendukung si A, PA, tapi dengan catatan harus diperdakan. Ya. Terus kemudian kemarin ada 200 ya, SKPD yang diganti, pejabat baru, dan 2 tahun tidak boleh diganti. Ya. Oleh karena itu perjuangan kita di masa yang panjang itu, kekuatan ekonomi umat. Ya. Kalau umat ini punya kekuatan ekonomi, umat bisa merekomendasikan yang jadi Kapolda di sini itu siapa? Bisa. Coba contoh kecil. Ya. Mereka yang sekolah untuk menaikkan jenjang karirnya, tidak semuanya punya uang. Tidak semuanya punya dana untuk kos pendidikan. Coba kalau kemudian dengan kekayaan yang dimiliki oleh masjid itu membiayai mereka. Jadi mereka benar, jadi orang benar. Ketika mereka itu jadi orang benar, gampang kita merekomendasikan, Pak Presiden, tolong dong Kapolda itu ini, Pak Presiden, tolong dong Pangdam itu ini, Pak Presiden, Kapolsek ini minta ini, supaya di sana orang yang rajin sholat, orang yang betul-betul anti suap, orang yang betul-betul untuk mengurus dan memperbaiki bangsa. Wah, indah itu. Dan tidak perlu gembar-gembor. Bagaimana kemudian memulainya? Memulainya Bapak Ibu, harus ada masjid yang menjadi ikon. Biasanya di setiap wilayah itu ada masjid namanya Masjid Agung atau Masjid Raya. Masjid Agung dan Masjid Raya inilah yang harus memiliki program-program entrepreneur. Mereka membuat usaha-usaha, mereka melatih semua pengurus-pengurus masjid itu, ada namanya pelatihan entrepreneur, pelatihan wirausaha. Kemudian masjid ini diajak kerjasama oleh masjid pusat untuk mengakuisisi. Yang paling mudah kan Indomaret kan udah jalan, udahlah akuisisi Indomaret. Paling berapa sih bangun masjid sebesar itu? 10 masjid saya yakin bisa. Indomaret 1, Alfamaret 1. Kalau kemudian punya 1000 Indomaret, Alfamaret dimiliki oleh masjid di sebuah wilayah, satu kecamatan 1 Indomaret sajalah dulu. Semua wilayah itu ada 100 sampai 1000 masjid, Indomaret atau Alfamaret, udah keluar dari Indomaret, keluar dari Alfamaret, dibuat umat. Ut itu apa? Umat itu kan, biar keren. Tapi mart gitu kan. Punya siapa itu? Punya umat. Gimana caranya? Dipersiapkan juga produksinya, home industri, industri kreatif, ekonomi kreatif di setiap wilayah. Saya orang Jepara, di Jepara itu, cuman sekarang agak nyesel juga. Di Jepara itu, Bapak Ibu, yang terkenal itu kan ukir. Ukir itu bagian kecil dari masyarakat Jepara. Setiap masyarakat Jepara itu satu wilayah punya ekonomi kreatif. Ada namanya kain troso. Troso itu nama kampung. Disitulah membuat kain. Ada namanya gelang-gelang yang dari Monel, itu ada di satu wilayah Keramat, kampung Keramat di Jepara itu. Ada yang kemudian pakai layang-layang, pakai tek-tek, pakai bambu itu ada satu wilayah tetangga kampung saya. Sampai di Indonesia itu mereka yang buat. Kemudian dari wilayah menjalin rotan, kursi dan sebagainya itu dari wilayah itu. Ada yang kemudian manik-manik, gelang, kalung gitu kan, itu dari satu wilayah namanya Kerasa, itu ada kemasan. Kemasan itu emas batangan dibuat menjadi kalung, itu ada satu kampung mengurus tentang itu. Dan lain sebagainya, ada kayu dan sebagainya, ya. Sangat bisa. Ini produk di wilayah ini sabun, di produk wilayah ini apa, wilayah ini setelah ini kuat, kemudian dipaksa masuk di umat tadi. Ini ekonomi tumbuh, gitu kan? Sehingga ke depan ya untuk daftar PNS itu malas, gitu kan? Jadi ada pendaftaran PNS itu sepi gitu loh. Kenapa sekarang pendaftaran PNS itu rebutan, yang daftar luar biasa? Karena memang kita dididik untuk menjadi pekerja, bukan untuk menjadi pengusaha. Ya, sampai ada anekdot begini. Ya, ada sebuah tulisan, ada Indonesia itu mengimpor 3
kuda dari Australia. Gagah-gagah, gede-gede dan energik. Kalau buat balapan itu potensial menang itu besar. Diimpor ke Indonesia, sampai di Indonesia 3 bulan, dilihat ternyata kuda-kuda ini kok gemuk, lemes, nggak energik lagi, larinya nggak kencang sebagaimana ketika awal diimpor. Usut punya usut, ternyata 3 kuda ini sudah dapat SKPNS. Artinya nih, saya juga PNS dulu. Makin males kan. Kadang-kadang orang jadi PNS itu kan kemudian hidupnya berakhir gitu loh. Ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah gitu loh. Ini perjuangan panjang yang harus dimulai. Saya berharap itu adalah masjid-masjid besar di setiap wilayah. Itu yang harus memulai. Dan coba kalau mengakuisisi tanah, ada tanah itu 5 hektar untuk usaha masjid. Kira-kira dilelang kepada umat, mau nggak umat? Mau. Cuman koperasi 212 yang belum jelas arahnya, belum jelas bentuknya aja, kemudian diviralkan, terkumpul sekarang 25 miliar kok. Gitu kan? Apalagi tanah itu loh. Coba di masjid ini mau akuisisi Indomaret, lelang aja, siapa yang mau iuran? Pegang nggak Indomaret itu? Pegang. Jauh lebih sederhana sebenarnya. Ya, jauh lebih sederhana. Masjid yang 1 miliar aja dilelang selesai kok. Masa Indomaret yang paling 600 juta dilelang nggak selesai gitu loh. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, saya lebih cenderung masjid memulainya dari pemberdayaan ekonomi. Kalau nanti saya dilibatkan untuk di Islamic Center, saya akan mulai dari Islamic Center. Islamic Center nanti kerjasama dengan masjid DKI. Islamic Center itu kan sekarang menjadi masjid lokal, bukan masjid provinsi. Tapi bagaimana bisa menjadi masjid nasional? Gimana caranya? Kerjasama dengan Masjid Agung Medan, Masjid Agung Surabaya. Awal kerjasama gimana? Usaha. Akuisisi sebuah perusahaan, kerjasama. Kita sudah punya pengalaman, tunjukkan pengalaman kita, tunjukkan hasil kita. Saya yakin nggak mungkin nolak Masjid Medan, nggak mungkin nolak Masjid Surabaya, nggak mungkin nolak Masjid Makassar, nggak mungkin nolak Masjid Semarang. Mereka ikut, kemudian diviralkan, kita kemudian dampingi untuk mereka membina masjid-masjid yang ada di wilayahnya. Ini akan menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang paling dahsyat. Itu Pak, kira-kira. Kelihatan tegang semua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi cerita mengenai bahwa untuk mengetahui baik buruknya suatu negara, ada 3 komponen dalam teori politik, yaitu Quorum atau Taipan, Fir'aun atau eksekutif, dan Haman yang melegalisir eksekutif. Sangat inspiratif tadi cerita mengenai keterlibatan masjid dalam komponen tanda kutip Taipan. Mudah-mudahan yang sedang direncanakan itu dapat terlaksana dengan baik dan menjadi inspiratif juga untuk masjid kami di sini. Kemudian khusus mengenai Fir'aun tadi, dikaitkan dengan bahwa tipologi Fir'aun adalah memecah belah, sehingga ada dikenal juga ada teori konflik yang memperlemah golongan yang cenderung berpotensi mengganggu eksistensi yang sedang berkuasa. Pertanyaannya, kalau ditarik kepada organisasi yang lebih kecil, yang paling kecil, yaitu dalam keluarga, apa yang kami harus lakukan? Bagaimana saran Ustadz untuk nantinya negara kami kuat dan baik? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus nih. Berawal dari keluarga.
bahwa kita para orang tua adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mempersiapkan generasi bangsa masa depan melalui anak-anak di dalam rumah tangga kita. Pola pendidikan yang selama ini salah dan keliru adalah ketika mempersiapkan generasi berbasis infrastruktur ekonomi. Anak dipersiapkan untuk menjadi orang yang sukses dalam konteks ekonomi. Jujur atau tidak jujur, kita lebih dominan mengutamakan itu. Nak, sekolah yang bagus, tetapi lebih cenderung nanti dapat pekerjaan bagus dengan gaji yang bagus, nanti punya peluang yang bagus dengan pendapatan yang bagus, dan seterusnya. Sehingga seringkali orang tua menghalalkan itu satu hal dalam konteks niat, ya, dalam konteks membentuk cara berpikir anak. Yang kedua adalah ya dalam konteks proses. Prosesnya seringkali si anak ini disekolahkan di sekolah-sekolah yang bagus dengan jalur belakang, dan itu tidak sedikit. Hampir semua sekolah negeri yang bagus-bagus itu memberikan lahan bagi orang tua yang punya uang itu untuk memasukkan anak dari pintu belakang. Dan proses juga ketika, alhamdulillah kemarin agak membaik. Proses sebelumnya ketika UN, nilai-nilai yang di bawah standar kemudian diajukan ke kepala dinas di wilayah masing-masing. Kepala dinas pendidikan dikembalikan, suruh memperbaiki, pokoknya minimal 8. Ini kan yang terjadi, ya. Kemudian dalam proses juga kita seringkali menekankan anak kepada prestasi, tapi hampir mengabaikan moral. Kalau mau kita mempersiapkan generasi masa depan bangsa ini, ada keseimbangan antara moralitas dan kapabilitas. Silakan di sekolah yang bagus, ITB, di kedokteran UI, UGM, di IPB, silakan. Tetapi penekanan moral dan kemudian kita rawat dalam proses itu tidak boleh hilang. Kalau ingin menjadikan sebuah bangsa ini bangsa di masa depan, bangsa yang kuat. Ya. Basis infrastruktur dalam basis ekonomi sebenarnya kita menjadi Marxis kan. Cuman tidak produksi aja gitu kan. Ini Marxis. Kita menolak Marxis, tapi di sisi lain kita menjadi Marxis. Karena membangun keluarga berbasis kepada ekonomi, membangun pendidikan anak berbasis kepada infrastruktur yaitu ekonomi. Satu contoh, ketika anak saya dulu SMA, sore menjelang UN dipanggil oleh gurunya, dikumpulkan semua sananya, mau izin Pak, mau kumpul. Buat apa? Dipanggil guru. Kamu dipanggil guru itu untuk ngasih jawaban soal UN atau untuk apa? Enggak. Ada jaminan. Ingat ya, saya bilang sama anak saya, Bapak lebih bangga kepada kamu tidak lulus tetapi kamu jujur daripada kamu lulus UN tapi kamu enggak jujur. Dan ini harus ditanamkan kepada anak-anak kita, integritas. Anak-anak kita banyak yang tidak memiliki integritas karena proses pendidikan keluarga tidak menunjukkan integritas. Saya punya paman di kampung, paman saya kebetulan kaya raya lah. Anaknya sampai mulai dari SMP, SMA sampai kedokteran itu melalui jalur belakang semua. Karena anaknya bilang sama kita, saya hanya SD aja yang masuk dengan normal, SMP, SMA sampai kedokteran, kuliah dengan normal. Bagaimana bangsa menjadi baik kalau kemudian anak-anak kita didik dengan cara seperti ini? Dan ini seperti seolah-olah menjadi biasa. Ketika anak saya daftar di kedokteran,
2 periode 2 tahun di 5 perguruan tinggi. Dia diterima di D3 di ITB, dia nggak ambil dan nggak ngomong sama kita orang tuanya, dia pengennya kedokteran terutama di UGM, nggak diterima. Padahal saya dosen UIN, saya pernah ditawari dari Unpad, anak dosen Unpad, orang Unpad bilang, Ustadz kalau anaknya pengen ke Unpad, kedokteran Unpad, bilang aja, tinggal bilang sama saya, nomornya bawa sini. Saya nggak bilang, padahal ada kesempatan. Ke UIN, panitianya otomatis kenal, saya tinggal nitip insya Allah. Ya, kalau diogrok-ogrok kan biasanya masih bisa lah, ada kemungkinan lah. Tetapi itu tidak saya lakukan dan anak saya nangis, betul-betul nangis ketika nggak diterima. Saya bilang, hidup ini tidak bisa ditentukan hanya dengan ini, tapi juga harus dengan ini. Saya bilang, bagaimana kita bisa menterapi anak-anak kita menjadi mempersiapkan kepada mereka untuk generasi yang akan datang. Jangan ajarkan dengan cara-cara yang melanggar integritas yang pada akhirnya anak itu tidak memiliki integritas. Dan kemudian tentu dalam prosesnya, nak jangan lupa sholat nak. Kalau kita telepon di kantor, nak gimana, di mana ini, udah sholat belum? Sering tanyakan, sehingga anak-anak nggak perlu kita ajarin untuk sholat. Ibadah minimal sholat, nak udah ngaji belum? Nak udah duha belum? Nak udah malam tahajud belum? Kita ajarkan kepada mereka. Insya Allah kalau mereka itu terbiasa dengan ini ketika mereka menjadi pemimpin. Dan ajarkan terutama kepada mereka, jangan kalian kuliah untuk mencari pekerjaan. Kuliah cari ilmu dan ilmu manfaatkan kepada orang lain. Dari kecil anak-anak saya selalu saya bilang, jangan berpikir kamu kuliah untuk nyari pekerjaan yang bagus. Dan ini akan mendidik anak menjadi mesin dan akhirnya bahaya. Ya. Itu barangkali Ibu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.